Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di podcast Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, seperti biasa ya, aku mau sharing-sharing tentang mungkin ini relate juga sama teman-teman tentang masalah problem yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Aku mengangkat tema ini karena ini urgent banget ya buat kita gitu ya. Sebagai seorang manusia yang mestinya kita pasti punya masalah. Oke, gak hanya aku aja, gak hanya kamu, mungkin orang lain di luar sana atau siapapun itu pasti punya masalah, punya problem yang mana mungkin hati kita gimana untuk menyelesaikan masalah itu. Semakin kesini semakin besar masalah kita. Akhirnya kita merasa masalah kita yang paling besar dari masalah yang lain gitu ya. Terus yang anehnya ya, banyak dari kita yang punya masalah, punya problem, tapi diposting di media sosial. Entah itu di status WA, atau diposting di FB, atau di IG sekalipun gitu ya. Jadi kan orang-orang yang gak tahu masalah kita jadi tahu gitu ya. Emang apa sih masalahnya? Ya yang sering terjadi gitu ya. Di tengah-tengah kita ada masalah dari keluarga, ada masalah atau konflik ya dari suami atau istri, kemudian ada masalah dari anak, ada masalah dari orang tua, ada masalah dari teman atau rekan kerja dan lain-lain. Itu kan konteksnya luas ya. Tapi sebenarnya jangan pernah kita merasa masalah kita paling besar. Jangan pernah kita merasa masalah kita paling benar-benar gak bisa diselesaikan atau paling ruwet. Nah, karena apa? Karena masalah kita tuh gak ada apa-apanya. Kita punya masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan anak, dengan pasangan, dengan rekan kerja. Ya itu sebenarnya masalah kecil. Kenapa aku bisa katakan? Karena dulu aku merasa ketika aku punya masalah aku paling besar di antara masalah lain. Seakan-akan aku gak tahu menyelesaikannya itu seperti apa. Tapi ketika alhamdulillah ya aku mengkaji ilmu Islam, kemudian guru aku menasehati bahwa masalah kita gak ada apa-apanya. Masalah kita gak sebanding dengan masalah yang ada di Palestina, masalah kaum muslimin yang ada di Palestina. Bayangin teman-teman, mereka dibombardir, mereka dibunuh, rumah mereka hancur, kota mereka hancur, kemudian mereka kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan bapak, kehilangan istri, suami, kehilangan orang yang disayang. Itu masalah mereka. Kita masalahnya apa? Paling masalah kecil. Kita alhamdulillah masih sehat gitu ya, masih bisa menghirup udara yang segar ini. Tapi bagaimana dengan kaum muslimin yang ada di Palestina? Mereka itu masalahnya Masya Allah, kita gak bisa pungkiri gitu ya, bahwa ya itu paling besar masalah di Palestina. Bayi yang tidak punya dosa, anak kecil yang tidak punya dosa harus merenggut nyawanya. Perempuan, seorang ibu yang sedang hamil harus meninggal gitu di tangan Zionis Yahudi. Kemudian mereka itu benar-benar kehilangan semuanya. Itu masalah yang paling besar. Jadi kalau kita berkaca kepada masalah yang ada di Palestina, harusnya kita malu. Kenapa? Karena ya Allah, masalah kita tuh gak sebanding dengan masalah mereka. Teman-teman, ayo bangkit. Seharusnya kalau kita ingin menolong kaum muslimin, saudara kita yang ada di Palestina, maka
kita harus selesaikan masalah kita dengan baik. Karena kalau masalah kita belum selesai, kita nggak bisa menolong mereka. Ya karena yang kita pikirkan adalah masalah kita terus. Kita nggak bisa menyelesaikannya. Padahal masalah kita tuh kecil banget. Ya. Dan aku baru menyadarinya ketika guru aku berkata seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa Allah tidak adil. Kenapa Allah kasih kita masalah yang seperti ini? Ya, artinya kita sanggup untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, tugas kita ketika kaum muslimin yang ada di Palestina itu punya masalah yang besar, mereka kehilangan nyawanya, kemudian Masjidil Aqsa, tempat suci ya, di sana itu harus mereka pertahankan gitu ya. Padahal kita yang mempertahankan ya, karena memang itu adalah kiblat pertama umat muslim. Dan jangan pernah kita membanding-bandingkan masalah kita dengan orang lain. Kemudian jangan pernah kita merasa masalah kita paling besar. Aku bicara seperti ini karena dulu memang aku merasa bahwa masalah aku tuh sangat besar. Tapi ternyata masalah aku tuh sangat kecil. Oke. Aku pengen teman-teman itu berhenti sejenak memikirkan lalu menyelesaikan masalah yang ada di pikiran teman-teman. Aku nggak tahu masalah kalian apa. Aku nggak tahu problem kalian tuh seperti apa ya. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah kalian itu adalah diri kalian sendiri. Pastinya dibantuin sama Allah. Oke? Dan kita harus semangat untuk berkontribusi untuk umat. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke? Karena kita hidup di dunia ini nggak semata-mata hanya mikirin masalah kita belum selesai dan lain-lain, itu nggak penting banget. Tapi kita hidup di dunia ini, kita punya peran penting. Ketika di luar sana kaum muslimin yang ada di Palestina itu sedang mengalami masalah, maka kita seharusnya umat muslim itu bersatu. Oke, di dunia ini umat muslim harus bersatu. Untuk apa? Melawan Zionis Yahudi. Karena untuk saat ini umat muslim itu nggak bersatu, terpecah belah, kemudian disekat-sekat oleh nasionalisme. Oke? Nah, teman-teman, kita harus merangkul diri kita, kemudian kita harus mengajak teman-teman kita untuk menyelesaikan masalah yang hakiki. Oke? Masalah yang benar-benar harus diselesaikan, seperti itu. Ya walaupun ini singkat podcastnya, tapi semoga ada manfaatnya. Semoga bisa mengambil hikmah dari podcast ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat. Aku pamit dan mohon maaf jika banyak sekali salah-salah kata. Baiklah, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.